Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mo Fahri Kurniawan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, amin. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dan menikmati konten-konten horor menarik yang akan kami sajikan. Oke guys, sebelum masuk ke dalam ceritanya, jadi apa guys? Jadi ambillah cemilan Anda, matikan lampu, dan persiapkan diri Anda untuk perjalanan ke dunia horor yang menakutkan. Oke guys, kita akan melanjutkan cerita tentang Aisyah. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, ditonton dulu guys biar tahu asal ceritanya. Aisyah. Selamat datang di neraka yang kalian ciptakan sendiri. Aisyah menatap mayatnya tanpa ekspresi. Pagi itu desa kembali digegerkan dengan penemuan mayat Bayu. Tubuhnya tergantung di pohon besar di dekat sawah, persis seperti Hasan. Warga yang pertama kali menemukannya menjerit ketakutan membuat penduduk lain berdatangan. Astagfirullah, apalagi ini serupa Raji, lelaki parubaya yang biasa pergi ke ladang lebih awal. Beberapa warga mendekat melihat tubuh Bayu yang tergantung dengan wajah pucat, lidah menjulur dan darah menggenang di bawahnya. Namun yang paling mengerikan adalah luka di selangkangannya, alat vitalnya telah dipotong persis seperti Hasan. Wah, ini pasti kerjaan orang yang sama, ujar seorang warga dengan nada panik. Tapi siapa, sahut yang lain. Berbeda dengan Hasan, kematian Bayu tidak membuat banyak warga bersedih. Hal itu dikarenakan mereka masih jadi satu komplotan seperti Hasan. Banyak orang justru merasa lega dengan kepergiannya. Namun bagi para pelaku pembantaian keluarga Rahmat ini adalah bahaya. Rumah Gito suasana semakin tegang setelah kabar kematian Bayu menyebar. Ramdan mondar-mandir di ruang tamu, wajahnya tampak gusar. Jaka duduk di kursi kayu dengan tangan bertaut di depan mulutnya berpikir keras. Sementara itu Gito hanya duduk diam menghisap rokoknya dalam-dalam. Di sisi lain, Udin yang baru saja tiba di kampung, malah terlihat santai. Ia menyender di kursinya, kaki dinaikkan ke meja. Sesekali menyeruput kopi yang baru diseduh. Gue bilang juga, apa ini pasti gara-gara utang Bayu ke Bang Udin. Lo pada aja yang parno, kekehnya sambil geleng kepala. Ramdan berhenti mondar-mandir menatapnya tajam. Lo nya aja yang gak lihat. Hasan, Bayu dua-duanya mati dengan cara yang sama, tolol. Tititnya dipotong terus digantung di pohon. Lo pikir Bang Udin punya kebiasaan motong titit orang sebelum bunuh mereka? Mendengar itu, Jaka yang biasanya serius justru terkekeh. Gila juga kalau Bang Udin punya kebiasaan begitu. Gue nagih utang ya bayar atau gue potong kemaluan lo? Gito yang sejak tadi diam akhirnya tertawa kecil juga, sementara Udin malah semakin santai. Nah itu maksud gue, kalau Bang Udin dendam sama Bayu paling dia bakal dibacok atau ditembak, gak mungkin ribet-ribet kayak gitu. Ramdan menggeram, justru itu masalahnya Din. Kalau bukan Bang Udin terus siapa? Lo nggak takut lo selanjutnya? Udin masih dengan wajah santai mengambil sebatang rokok dari saku bajunya dan menyelipkannya di bibir. Takut gue sih santai aja.
Dengerin gue ya Ram. Kalau kita ketakutan sekarang malah bikin kita nggak mikir jernih, Jaka mengangguk. Bener juga sih, kalau kita panik kita malah kelihatan kayak orang bersalah. Tapi kita emang bersalah, Jak, bentak Ramdan frustrasi. Apa lo lupa sama apa yang kita lakuin ke keluarga Rahmat? Kalau ada orang yang pengen balas dendam ya masuk akal. Hening sejenak. Tak ada yang bicara, bahkan Udin mulai kehilangan senyum santainya. Gito menghembuskan asap rokoknya pelan, menatap kosong ke arah lantai. Gue setuju sama Ramdan. Ini bukan kebetulan gue nggak tahu siapa yang lakuin, tapi yang jelas kita diincar dan kita harus siap. Jaka mengusap wajahnya tampak mulai sedikit khawatir. Terus gimana? Gito mematikan rokoknya di asbak. Intinya kita harus cari tahu siapa yang ngikutin kita. Udin masih santai tapi matanya mulai serius. Jadi kita sekarang kayak geng bocah penakut yang kemana-mana harus gandengan tangan? Terserah lo mau ngomong apa, jawab Gito datar. Tapi kalau lo nggak mau mayat lo digantung di pohon dalam keadaan gak utuh, gue saranin lo dengerin gue. Udin menghela napas lalu akhirnya mengangguk kecil. Baiklah, gue ikut aturan lo. Tapi tetap gue nggak percaya kalau ada yang bisa ngejar kita setelah sekian lama. Malam itu rumah judi Bang Udin terasa lebih suram dari biasanya. Di bawah remang lampu, Bang Udin duduk santai di kursi kayu di depan rumahnya. Ia sedang menikmati secangkir kopi hitam sambil mengisap rokok kreteknya. Asap membumbung ke udara menyatu dengan hawa dingin malam itu. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. 5 sosok muncul dari kegelapan, wajah mereka tegang dan dipenuhi amarah. Gito berjalan paling depan diikuti oleh Ramdan, Jaka, Udin dan Iwan. Tanpa basa-basi Ramdan langsung berteriak, Bang Udin keluar lo. Bang Udin mengangkat alisnya, sedikit terkejut melihat gerombolan itu datang dengan wajah penuh emosi. Dengan santai ia meniup asap rokoknya dan menatap mereka dengan mata menyipit. Ada apa nih, kayak gerombolan maling ketangkep basah aja, ujarnya sambil tersenyum sinis. Jaka langsung maju menunjuk Bang Udin dengan wajah penuh emosi. Jangan pura-pura nggak tahu deh Bang. Lo dalangnya kan, lo yang bunuh Hasan sama Bayu kan? Bang Udin diam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak. Lo pada mabuk yang ngomong apa sih, gue ini emang siapa, anjing, dukun, pembunuh bayaran? Terserah lo mau ngomong apa Bang, timpal Gito dingin. Tapi 2 orang dari kita mati dan semuanya dengan cara yang sama, kita cuma mau kepastian. Bang Udin menggeleng sambil terkekeh, denger ya, gue ini memang tukang judi, tukang nagih utang, tapi gue nggak gila sampai motong titit orang. Kalau gue mau bunuh orang gue tinggal kasih orang suruhan buat kerja bersih, nggak pakai drama gantung-menggantung segala. Iwan yang sejak tadi diam tiba-tiba menatap Bang Udin dengan penuh kecurigaan. Terus kenapa dua-duanya mati setelah sempat punya urusan sama lo Bang? Kalau begitu banyak orang yang mati dong, lo pikir cuma Bayu sama Hasan yang punya utang? Bang Udin meneguk kopinya dengan santai, lo semua tahu ini bukan kerjaan gue. Lo semua cuma takut karena sekarang lo gantian jadi mangsa. Ramdan melangkah maju, suaranya penuh amarah. Jadi menurut lo siapa pelakunya? Bang Udin mendengus, mana gue tahu. Mungkin aja ada orang yang benar-benar dendam sama lo semua. Suasana semakin panas, Jaka mengepalkan tangannya sementara Gito mulai kehilangan kesabarannya. Tiba-tiba tanpa peringatan Iwan menghunus badik dari pinggangnya dan langsung menikam Bang Udin di perut.
Slep Bang Udin terperanjat, matanya membelalak. Darah segar mengalir dari luka di perutnya membasahi kaos lusuhnya. Ia membuka mulut mencoba bicara, tapi hanya darah yang keluar. "Iwan, lo ngapain?" seru Gito terkejut. Tapi Iwan tak peduli. Dengan mata penuh kebencian, ia menarik badiknya dan menusukkannya lagi, kali ini ke dada Bang Udin. Slep, slep. Bang Udin mengerang pelan, tubuhnya limbung sebelum akhirnya jatuh terduduk di kursinya. Tangannya mencengkeram perutnya yang penuh darah, napasnya tersengal. Iwan menatapnya dengan tatapan dingin. "Kalau bukan lo yang bunuh Hasan dan Bayu, ya anggap aja ini hukuman buat dosa lo yang lain." Bang Udin menatap Iwan dengan mata merah dan penuh kemarahan. Ia mencoba bicara, tapi suaranya hanya gumaman tak jelas. Perlahan tubuhnya melemas, kepalanya terkulai, darah mengalir membasahi tanah. Bang Udin mati. Semua terdiam, tak ada yang menyangka kalau kedatangan Iwan akan sebrutal ini. Ramdan melangkah mundur, Jaka menatap mayat Bang Udin dengan wajah pucat, sementara Gito hanya bisa menghela napas panjang. "Anjir, kita baru aja bunuh orang lagi, cok," gumam Jaka. Iwan menghela napas berat lalu memasukkan badiknya kembali ke sarungnya. "Setidaknya kita sudah singkirin satu kemungkinan." Gito menatap mayat Bang Udin lama lalu mendesah. "Kita harus beresin ini, jangan sampai warga tahu." Mereka semua mengangguk tanpa membuang waktu. Mereka menyeret tubuh Bang Udin ke halaman belakang rumahnya lalu menguburnya di sana. Setelah memastikan tak ada jejak yang tertinggal, mereka meninggalkan tempat itu dengan rasa was-was. Malam itu, tanpa mereka sadari, Aisyah berdiri tak jauh dari rumah Bang Udin. Bersembunyi di balik pohon, ia melihat bagaimana para pembunuh kakaknya kini mulai kehilangan kendali. Mereka tak lagi solid, kematian Hasan dan Bayu telah menanamkan ketakutan, dan sekarang mereka bahkan membunuh salah satu orang yang seharusnya bisa membantu mereka sempurna, gumam Aisyah. Aisyah tersenyum tipis, ia tidak perlu terburu-buru. Mereka sudah mulai menghancurkan diri mereka sendiri. Ia hanya perlu memastikan bahwa mereka benar-benar jatuh dalam perangkapnya. Setelah memastikan para pelaku pergi, Aisyah berjalan mendekati tanah yang baru saja mereka gali untuk mengubur Bang Udin. Ia berjongkok menyentuh tanah yang masih lembab dengan ujung jarinya. "Jangan khawatir Bang," bisiknya, "bentar lagi mereka juga nyusul." Kemudian ia berdiri menengadah ke langit malam sebelum akhirnya berlalu pergi. Di kamar, Aisyah duduk bersila di atas lantai keramik. Lilin kecil menyala di depannya, menerangi wajahnya yang kini penuh ketenangan. Selembar kain putih tergelar di hadapannya, dengan 5 batu kecil yang masing-masing mewakili para pelaku. 2 batu telah ia singkirkan mewakili Hasan dan Bayu yang sudah mati. Mereka mulai saling curiga jika ia mendorong mereka sedikit lagi, mungkin mereka akan saling menghabisi tanpa harus mengotori tangannya. Tapi Aisyah ingin mereka benar-benar merasakan penderitaan sebelum akhirnya mati. Ia mengambil sebilah pisau kecil dan menggoreskan ujung jarinya, membiarkan setetes darah jatuh ke atas kain putih. Lalu dengan suara pelan ia mulai melantunkan sebuah mantra. Angin berhembus pelan seolah menyahutinya. Lilin bergetar nyaris padam sebelum kembali stabil. Aisyah menarik napas panjang, ia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya suasana desa masih tampak normal, meski desas-desus tentang kematian Bayu dan Hasan masih beredar. Tak ada yang tahu kemana Bang Udin pergi. Orang-orang hanya berasumsi ia mungkin pergi menagih hutang keluar desa. Sementara itu Aisyah mulai bergerak.
Ia mendekati para pelaku satu persatu, berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Di warung kopi, ia menemukan Jaka yang sedang duduk sendirian terlihat gelisah. Ia menghampirinya dengan senyum lembut. "Bang Jaka sendirian aja?" tanyanya dengan suara ramah. Jaka mendongak tanpa sedikit terkejut tetapi segera memasang senyum palsu. Aisyah, iya nih lagi nyari angin." Aisyah duduk di depannya memperhatikan wajah pria itu yang kini lebih tirus dan matanya yang kurang tidur. Ia pura-pura tidak tahu dan bertanya, "Bang, aku dengar-dengar di desa lagi heboh soal Hasan dan Bayu, beneran ya mereka dibunuh?" Jaka meneguk kopinya cepat-cepat. "Ah, iya entahlah, masih misteri." Aisyah mencondongkan tubuhnya sedikit, menatap Jaka dengan penuh perhatian. "Bang, kira-kira siapa yang tega ngelakuin hal kayak gitu?" Jaka menelan ludah tangannya sedikit gemetar, ia mulai merasa tak nyaman dengan pertanyaan itu. "Aku nggak tahu Syah, mungkin ada orang yang punya dendam lama," jawabnya sambil menghindari tatapannya. Aisyah tersenyum kecil, "Oh iya juga sih Bang. Soalnya kalau di film-film gitu kalau dendamnya belum selesai si tokoh bakal nyari terus deh Bang." Jaka menegang, "Maksud lo?" Aisyah mengangkat bahu pura-pura tak tahu. "Ya kalau seseorang benar-benar dendam biasanya gak akan berhenti di dua orang aja." Jaka terdiam, wajahnya semakin pucat. Aisyah bisa merasakan ketakutan di dalam dirinya, ia hanya perlu mendorong sedikit lagi. Malam itu saat Jaka, Ramdan, Iwan, dan Udin kembali ke rumah Gito, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka seperti cacing kepanasan. Di depan pintu rumah Gito tergantung selembar kain putih penuh bercak darah. Jaka ragu-ragu meraihnya ketika ia membukanya. Ia melihat tulisan merah yang ditulis dengan darah. Mati itu bukan di tangan Tuhan, tapi di tangan seseorang. Jaka terjatuh ke belakang, wajahnya penuh ketakutan. Ramdan langsung menariknya berdiri. "Anjing, siapa yang lakuin ini?" seru Ramdan marah meski jelas ia sendiri juga ketakutan. Gito keluar dari kamar dengan wajah kusut. "Baru saja bangun tidur ada peribut-ribut ini?" Jaka menyerahkan kain itu dengan tangan gemetar. Gito melihatnya lalu mencengkram kain itu erat, rahangnya mengeras. Sementara itu, Iwan dan Udin berdiri di belakang ikut mengamati dengan wajah tegang. "Ini gak mungkin cuma orang iseng," gumam Iwan. Udin yang biasanya santai kini mulai terlihat sedikit resah. Ia menelan ludah mencoba menenangkan diri, "Mungkin ini orang yang ngincer kita." Ramdan menoleh tajam, "Ya jelaslah, pertanyaannya siapa?" Gito menghembuskan napas panjang. "Kita harus cari tahu siapa yang main-main sama kita," katanya dingin. Ramdan mengangguk, "Kita harus cari Aisyah." Jaka menoleh kaget, "Loh kenapa Aisyah?" Ramdan menatapnya tajam, "Gue nggak tahu kenapa tapi sejak kematian Hasan dan Bayu, dia mulai sering muncul di sekitar kita. Lo nggak curiga?" Jaka terdiam, ia mengingat percakapannya dengan Aisyah siang tadi. Bagaimana gadis itu berbicara seolah-olah tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Iwan menggeleng, "Gue sih nggak yakin Aisyah cuma cewek biasa, anak baik-baik, alim dari dulu dia nggak pernah aneh-aneh." "Tapi lo sendiri yang tadi bilang ini bukan orang iseng," balas Ramdan tajam. Udin yang tadi diam tiba-tiba bersuara, "Kalau ini emang kerjaan dia berarti dia nggak kerja sendirian." Hening semua saling berpandangan. Gito mengusap wajahnya. "Baiklah, besok pagi kita cari dia. Kalau memang dia ada hubungannya sama ini, kita harus pastikan dia gak bisa ngomong ke siapapun lagi." Mereka semua setuju. Malam itu setelah mendengar percakapan para pelaku,
Aisyah duduk sendirian di dalam kamarnya menatap bayangannya sendiri di cermin. Iwan di antara mereka semua, Iwan adalah yang paling mudah dipermainkan. Ia lebih ragu-ragu dibandingkan yang lain. Ia masih punya sisi kemanusiaan, meskipun tangannya sama berdarah-darni dengan yang lain. Jika Aisyah bisa mendekatinya, membuatnya jatuh cinta dan merasa aman di dekatnya, maka ia bisa menghancurkannya dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Perlahan Aisyah tersenyum tipis. Keesokan harinya Aisyah mulai bergerak. Ia mencari tahu di mana Iwan biasanya menghabiskan waktu. Ia tahu bahwa Iwan sering datang ke warung kopi di ujung desa, tempat ia bisa duduk berjam-jam tanpa bicara banyak. Aisyah datang ke warung itu dengan mengenakan baju sederhana dan kerudung yang membuatnya terlihat lembut dan alim. Saat ia masuk, matanya langsung tertuju pada sosok Iwan yang duduk sendirian di pojok, memainkan batang rokok di tangannya tanpa benar-benar menghisapnya. Ia tampak terlihat lelah, pikirannya pasti masih kacau setelah semua kejadian ini. Aisyah menarik napas dan melangkah mendekatinya. "Bang Iwan?" Iwan menoleh sedikit terkejut melihatnya. "Aisyah, ngapain lo di sini?" Aisyah tersenyum kecil lalu duduk di kursi kosong di depannya. "Aku cuma mau ngobrol, Bang. Aku dengar belakangan ini desa lagi nggak aman ya, aku takut." Iwan menghela napas dan memijat pelipisnya. Ia lagi banyak kejadian aneh. Aisyah menatapnya dengan pandangan penuh perhatian. "Bang Iwan kelihatan capek, ada yang bisa aku bantu?" Iwan terdiam sejenak, tak ada yang pernah bertanya padanya seperti itu. Sejak Hasan dan Bayu mati, hidupnya dipenuhi ketakutan dan kecurigaan. Tetapi di depan Aisyah ia merasa ada sedikit ketenangan. Ia mengusap wajahnya dan tertawa kecil. "Gak ada yang bisa bantu Syah, semua ini udah terlanjur kacau." Aisyah berpura-pura menunjukkan ekspresi khawatir. "Aku tahu Bang Iwan orang baik, tapi kenapa Bang Iwan selalu bersama mereka?" Iwan menatapnya tajam seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya menghela napas. "Kadang kita nggak bisa milih jalan hidup, Syah." Aisyah menatapnya dengan mata yang seolah penuh arti. "Kalau begitu mungkin Bang Iwan bisa berubah?" Iwan terdiam, ada sesuatu dalam suara Aisyah yang terasa begitu tulus, begitu menenangkan. Tanpa sadar ia mulai merasa nyaman di dekat gadis itu. Hari-hari berikutnya, Aisyah terus mencari cara untuk mendekati Iwan. Setiap kali mereka bertemu, ia selalu menunjukkan perhatian kecil, entah itu membawakan makanan, menanyakan kabarnya, atau sekadar menemani ketika ia termenung sendirian. Iwan pun mulai terbiasa dengan kehadiran Aisyah. Ia mulai menunggu-nunggu pertemuan mereka, mulai tersenyum lebih sering ketika Aisyah ada di dekatnya. Suatu sore mereka duduk di pinggir sungai melihat air yang mengalir perlahan. "Bang Iwan, kalau suatu hari ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, Bang Iwan bakal ambil kesempatan itu nggak?" tanya Aisyah pelan. Iwan termenung lama sebelum menjawab. "Gue nggak tahu, Syah. Beberapa kesalahan kayaknya nggak bisa diperbaiki." Aisyah menatapnya dalam-dalam. "Tapi Bang Iwan masih punya pilihan kan?" Iwan menghela napas dan menoleh ke arah Aisyah. "Kalau lo di posisi gue, lo bakal gimana?" Aisyah tersenyum kecil. "Aku akan membayar semua yang sudah aku lakukan." Iwan terdiam, kata-kata Aisyah menggema di kepalanya, seolah membawa makna yang lebih dalam daripada sekadar obrolan biasa. Yang ia tidak tahu, Aisyah tidak sedang berbicara tentang dirinya sendiri, melainkan ia berbicara tentang apa yang akan terjadi pada Iwan.
Aisyah tahu saatnya hampir tiba. Iwan sudah cukup dekat dengannya. Ia mulai membuka diri, mulai percaya. Dan kepercayaan itu adalah kelemahan yang akan Aisyah manfaatkan. Malam itu di kamarnya Aisyah kembali menyalakan lilin dan menatap namanya di selembar kain putih. Ia mengambil pisau kecil dan menggoreskan jari telunjuknya, membiarkan setetes darah jatuh ke atas kain. Ia menutup matanya sembari menggumamkan mantra dan membayangkan wajah Iwan. Wajah lelaki yang hampir mempercayainya sepenuhnya. Sebentar lagi, Iwan akan menyusul Hasan dan Bayu. Tapi ia tak akan mati dengan cara yang sama. Ia akan mati dengan cara yang lebih menyakitkan. Karena kali ini Aisyah ingin melihat wajah ketakutan itu dari dekat. Malam terakhir Iwan malam itu Aisyah duduk di teras rumahnya, menatap langit gelap tanpa bintang. Angin dingin berembus pelan membawa aroma tanah basah. Aisyah sudah membuatnya jatuh ke dalam perangkap. Ia percaya padanya. Ia mulai menyukainya dan itu yang membuatnya lebih mudah untuk dihancurkan. Di kejauhan suara langkah kaki terdengar mendekat. Tak lama kemudian, sosok Iwan muncul mengenakan jaket kulit warna coklat. Wajahnya tampak lebih tenang dari biasanya. Aisyah panggilnya pelan. Aisyah tersenyum lembut. "Bang Iwan sudah datang?" Iwan mengangguk. "Lo bilang katanya ada sesuatu yang mau lo omongin?" Aisyah mengangguk pelan. "Iya bang, tapi bukan di sini. Aku mau ngajak Bang Iwan ke suatu tempat dulu." Iwan tampak sedikit ragu tetapi akhirnya tersenyum. "Oke, kemana?" Aisyah menggamit lengannya tersipu malu. Sesuatu yang membuat jantung Iwan berdebar tanpa ia sadari. "Ikut aku," dan tanpa curiga sedikit pun Iwan mengikuti Aisyah menuju tempat kematiannya. Aisyah membawa Iwan ke sebuah tempat yang jarang dilewati orang. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. "Kenapa kita ke sini?" tanya Iwan mulai merasa ada yang aneh. Aisyah tersenyum lalu berbalik menghadapnya. "Karena aku mau nunjukin sesuatu pada Bang Iwan." Iwan menatapnya dengan bingung. "Apa?" Aisyah sedikit mendekat lalu membuka kancing baju pertamanya. Iwan yang melihat itu tampak menggaruk kepalanya. Kemudian Aisyah mendekat lagi, begitu dekat hingga Iwan bisa mencium aroma samar dari tubuhnya. Ia menatap dalam ke mata Iwan lalu berbisik kematian. Sebelum Iwan sempat bereaksi, Aisyah mengayunkan sebilah pisau ke perutnya. Slep. Iwan tersentak, matanya membelalak. Ia melihat ke bawah, melihat darah yang mulai merembes dari perutnya. Aisyah, suaranya bergetar penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Aisyah tersenyum lembut seolah tidak terjadi apa-apa. "Maaf bang, tapi ini harus kulakukan." Iwan jatuh berlutut, napasnya tersengal. "Kenapa?" Aisyah jongkok di depannya menatap matanya yang penuh kepedihan. "Karena kau membunuh keluargaku bang, karena kau menghancurkan hidupku." Iwan terengah-engah, otaknya berusaha memahami semua ini. Aisyah yang lembut, Aisyah yang peduli, semuanya hanya tipuan. Aisyah mendekat berbisik lagi di telinganya, "Aku sudah lama menunggu saat ini bang." Dan sebelum Iwan sempat bicara, Aisyah menarik pisau yang masih tertancap di perutnya membuat Iwan menjerit kesakitan. Dengan cepat Aisyah menyerangkan pukulan ke kepalanya membuatnya terjatuh ke tanah. Tapi Iwan belum mati, ia masih bernapas, tubuhnya gemetar menahan rasa sakit. Aisyah menatapnya dengan penuh amarah, lalu menendangnya hingga tubuhnya terguling ke dekat sebuah pohon besar. "Tenang bang," bisik Aisyah. "Aku gak akan membunuhmu dengan cepat."
Aku ingin kau merasakan sakit seperti yang keluargaku rasakan. Dengan pisau di tangannya, Aisyah mulai memotong jari-jari Iwan satu persatu. Iwan menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Air mata bercampur darah membasahi wajahnya. "Lo setan," gumamnya dengan suara serak. Aisyah tertawa kecil. "Setan? Bukankah kau yang lebih dulu menjadi setan, Bang?" Dengan penuh emosi, Aisyah menghunuskan pisau ke bawah. Iwan mengerang keras. Aisyah telah memotong alat vitalnya. Darah mengucur deras, membasahi tanah di bawahnya. Iwan tak lagi bisa menjerit, tubuhnya hanya bergetar hebat. Matanya mulai kehilangan fokus, napasnya semakin lemah. Namun Aisyah belum selesai. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menyeret tubuh Iwan ke pohon besar di dekatnya, mengikatkan tali di lehernya, lalu dengan satu tarikan kuat, Iwan tergantung di sana, tubuhnya berayun pelan diterpa angin malam. Aisyah melangkah mundur menatap hasil karyanya. Ia belum benar merasa puas, tidak juga merasa senang. Hanya ada ketenangan. Ia menatap tubuh Iwan yang semakin diam. Keesokan paginya desa kembali geger. Jeritan warga kembali membelah udara. Di tengah hutan, mayat Iwan ditemukan tergantung di pohon dengan luka mengerikan di tubuhnya. Tapi seperti sebelumnya, tidak ada yang terlalu peduli. Beberapa orang hanya berbisik pelan, "Ya mungkin ini balasan buat mereka." Namun di rumah Gito suasana jauh berbeda. Jaka, Ramdan, Gito, dan Udin kini benar-benar panik. Mereka berkumpul di ruang tamu, wajah mereka penuh ketakutan. "Ini udah nggak bisa dibiarin," teriak Ramdan membanting gelas ke lantai. "3 orang mati. Satu persatu, kalau kita nggak ngelakuin sesuatu, kita semua bakal mati." Jaka menatap Gito dengan mata penuh ketakutan. "Kita harus kabur." Tapi kemana? Udin menimpali. "Siapapun yang ngelakuin ini pasti bakal ngikutin kita." Gito akhirnya bicara, suaranya dingin. "Kita nggak akan lari, mereka menoleh padanya. Kita harus cari tahu siapa yang ngelakuin ini dan bunuh dia duluan." Mereka saling pandang. Ini satu-satunya pilihan. Mereka harus membunuh pembunuhnya sebelum mereka sendiri dibunuh. Aisyah tahu bahwa ini adalah babak terakhir. Gito, Jaka, Ramdan, dan Udin harus menemui akhir mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Ia tidak akan membiarkan mereka mati begitu saja. Mereka harus merasakan teror pengkhianatan dan rasa tidak berdaya seperti yang keluarganya alami dulu. Dan malam ini adalah malam terakhir mereka. Aisyah tahu bahwa mereka semakin curiga dan panik. Mereka mulai berkumpul lebih sering dan itu membuat rencananya semakin sempurna, jadi ia menyusun jebakan terakhirnya makanan. Malam itu Aisyah berjalan santai menuju rumah Gito. Ia membawa keranjang berisi makanan dengan senyum ramah di wajahnya, seolah tak ada yang terjadi. Tok! Pintu terbuka dan Ramdan menatapnya dengan curiga. "Lo ngapain kesini?" Aisyah tersenyum santai, "Abis arisan di rumah Bu Lurah. Aku bawa makanan lebih, jadi aku pikir kalian pasti lapar." Di dalam rumah, Jaka dan Udin saling pandang. Gito keluar dari dalam kamar mengusap wajahnya yang lelah makanan. Aisyah mengangkat keranjangnya sedikit. "Iya, aku bawain sup ayam, Bang." Udin terkekeh, "Lihat tuh, cuma Aisyah yang masih peduli sama kita." Ramdan masih menatapnya tajam. "Kenapa tiba-tiba lo baik?" Aisyah tertawa kecil.
Dulu kalian juga baik ke aku, masa aku gak boleh baik balik? Mereka saling berpandangan lagi. Akhirnya Gito menerima makanan yang dibawa Aisyah. Mereka semua duduk sementara Aisyah menyajikan makanan dengan sabar. Di dalam hatinya ia tersenyum. 15 menit setelah makan malam sesuatu terjadi. Ramdan adalah yang pertama merasakan sesuatu yang aneh. Ia tiba-tiba merasa mual, wajahnya berkeringat dingin. Brengsek gue kenapa ya? Jaka mulai memegangi perutnya, matanya melotot gue juga. Sementara itu Gito mulai merasakan tenggorokannya terbakar. Ia hanya menggaruk lehernya sembari gelagapan mencari air minum. Udin masih mencoba menahan, tapi ia pun mulai merasakan perutnya melilit hebat. Aisyah duduk di sudut ruangan menonton mereka semua menderita. Bang Gito, Bang Jaka, ada yang salah? Tanyanya dengan nada polos seolah tidak tahu apa yang terjadi. Ramdan berusaha berdiri tetapi tubuhnya lemas. Lo ngapain ke kita? Aisyah tersenyum, ia berdiri melangkah perlahan ke tengah ruangan, lalu mengambil sebilah pisau tajam yang tersembunyi di balik bajunya. Aku hanya membalas apa yang kalian lakukan ke keluargaku. Mata mereka semua melebar. Aisyah teriak Jaka tetapi ia terlalu lemah untuk berdiri. Aisyah tersenyum. Kalian sudah banyak membunuh, sudah banyak menyiksa. Tapi tidak pernah merasakan bagaimana rasanya jadi korban, kan? Gito mencoba meraih pisau di pinggangnya tetapi Aisyah lebih cepat. Serap pisau itu ditancapkan ke punggung Gito, darah muncrat ke lantai. Gito tersungkur ke depan, tubuhnya mulai kejang-kejang. Jaka berusaha merangkak menjauh tetapi Aisyah menangkap rambutnya dan menarik kepalanya ke belakang. Jangan pergi dulu Bang, bisiknya di telinganya. Aku mau kalian lihat satu persatu mati sebelum kalian mati. Jaka berusaha melawan tetapi racun sudah melemahkan tubuhnya. Aisyah menekan pisaunya ke leher Jaka dan mengirisnya perlahan. Darah hangat menyembur membasahi lantai. Udin mulai menangis. Aisyah, kita bisa ngomong baik-baik tolong. Aisyah menoleh menatapnya dengan dingin. Dulu kakakku juga minta tolong tapi kalian tetap membunuhnya, kan? Tanpa ragu Aisyah menghunuskan pisaunya ke dada Udin, menekannya hingga menembus jantungnya. Udin tersentak, matanya membelalak lalu tubuhnya jatuh ke lantai mati seketika. Kini hanya tersisa Ramdan, ia berusaha merangkak menjauh tetapi Aisyah mendekatinya perlahan, matanya penuh kebencian. Akhirnya tinggal kau Bang Ramdan, bisiknya. Ramdan mendongak, wajahnya penuh ketakutan. Aku mohon jangan. Aisyah tersenyum. Jangan kenapa Bang? Ia berjongkok menatap Ramdan dengan tajam. Aku ingin kau tahu satu hal. Ramdan menahan napas. Aisyah mendekat ke telinganya lalu berbisik, kematian kalian sudah ditakdirkan sejak malam itu. Dan dengan satu gerakan cepat Aisyah menancapkan pisaunya tepat di tenggorokan Ramdan. Ramdan bergetar hebat, mulutnya terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi hanya darah yang keluar sebelum akhirnya Ramdan meninggal. Aisyah berdiri di tengah ruangan yang kini penuh darah dan mayat. Ia memejamkan mata sembari mengibaskan rambutnya, merasakan keheningan yang akhirnya datang setelah sekian lama. Tak ada lagi Hasan. Tak ada lagi Bayu. Tak ada lagi Gito, Jaka, Ramdan, atau Udin, mereka semua sudah mati. Aisyah mengambil napas panjang. Untuk pertama kalinya ia merasa bebas. Tanpa menoleh lagi, ia meninggalkan rumah itu, membiarkan desa menemukan sendiri apa yang telah terjadi.
Keesokan harinya desa kembali geger. 4 mayat ditemukan di rumah Gito. Warga saling berbisik ketakutan, tetapi tak ada yang menangisi mereka. Tak ada yang tahu siapa yang membunuh mereka, tak ada yang benar-benar peduli. Di antara kerumunan seorang gadis berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak keluar dari desa. Di bibirnya terukir senyum tipis balas dendam telah tuntas. Epilog Aisyah duduk tenang di sebuah ruang tamu yang gelap dan remang lampu berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding tembok. Asap dupa memenuhi udara bercampur dengan aroma besi dan darah yang samar. Di hadapannya 7 sosok pria bertelanjang dada merangkak di lantai. Leher mereka terikat rantai besi berkarat menghubungkan mereka satu sama lain seperti kawanan anjing penjaga. Mereka tidak lagi manusia. Mata mereka kosong, tubuh mereka kurus dan penuh luka mengering. Beberapa dari mereka masih memiliki bekas luka yang menganga bekas dari kematian yang telah mereka terima. Aisyah menatap mereka satu persatu dengan tatapan tajam. Hasan, Bayu, Udin, Iwan, Gito, Jaka, Ramdan. 7 pria yang dulu menorehkan penderitaan dalam hidupnya kini menjadi budaknya. Mereka tidak bicara, tidak ada suara selain napas kasar dan rantai yang berderak setiap kali mereka bergerak. Aisyah tersenyum tipis, ia telah menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Kini mereka tidak bisa lagi menyakiti siapapun. Mereka akan terikat padanya selamanya. Tanpa kata Aisyah berdiri dengan satu sentakan kecil pada rantai di tangannya, ke-7 pria itu segera merunduk patuh siap menerima perintah dari majikan mereka. Dan dalam keremangan ruangan itu Aisyah berbisik lembut suara yang nyaris seperti doa. Selamat datang di neraka yang kalian ciptakan sendiri. Di dalam ruangan yang remang itu 7 pria bertelanjang dada kini duduk melingkar di lantai. Rantai besi masih terikat di leher mereka, tetapi suasana tak lagi menakutkan. Alih-alih merenung mereka justru mulai ngobrol. Hasan menghela napas berat. Anjir, gue masih gak percaya kita semua udah mati. Bayu menyeringai melipat tangan di dada. Lo sih dulu ngajak-ngajak. Kalau aja kita nggak ikut lo, mungkin sekarang gue masih bisa makan pecel lele tiap malam. Udin mendengus, lo masih mikirin pecel lele? Goblok, kita ini udah jadi setan. Iwan menatap mereka dengan kesal. Lagian siapa yang nyuruh kita bunuh satu keluarga? Kalau nggak gara-gara lo semua, gue sekarang udah nikah sama cewek impian gue. Iwan lalu melirik ke bawah, ekspresinya mendadak panik. Ini serius nanya, punya kalian masih ada nggak? Mereka semua terdiam sejenak lalu serempak melihat ke bawah. Hasan langsung berteriak, anjir, punya gue hilang. Jaka ikut panik meraba-raba bagian bawah tubuhnya yang kosong. Bangsat, ini kenapa kok hilang? Bayu menelan ludah, wajahnya langsung pucat, jadi kita mati beneran? Udin berdiri, wajahnya merah padam. Gue preman raja judi. Sekarang gue nggak punya titit apa-apaan ini? Gito mengangkat tangan, oke, gue cuma mau bilang kita semua gak punya titit. Ramdan menoleh cepat, ya elah. Udah jelas itu Pak Ustaz. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kita sekarang jadi anjing piaraan Aisyah? Mereka semua terdiam saling pandang. Hasan akhirnya menggaruk kepala, ya mungkin karena kita jahat kali ya. Bayu menghela napas, lalu melirik ke rantai di lehernya. Ini tuh karma ya. Kalian sadar nggak kita kayak anjing yang disuruh jaga rumah? Udin meludah ke tanah, brengsek.
Gue ini preman raja judi, masa sekarang gue harus tunduk sama cewek kayak dia? Iwan mengangkat bahu. Ya salah lo sendiri sih, lo kan yang dulu bilang Aisyah nggak mungkin bisa balas dendam. Jaka terkekeh. Iya Din. Lo bilang dia cuma cewek alim yang nggak bakal ngapa-ngapain, sekarang kita semua jadi anjingnya dia. Gito mendesah. Jujur gue sih udah pasrah, yang penting kita masih bisa ngobrol. Kalau gue lihat di film-film biasanya setan tuh nggak bisa ngomong. Ramdan menunjuk ke atas. Ngomong-ngomong, ini kita di neraka atau surga atau di mana ya? Mereka semua kembali diam saling pandang. Lalu serempak menoleh ke arah Aisyah yang berdiri di sudut ruangan menatap mereka dengan tatapan dingin. Hasan menelan ludah berbisik, gimana kalau kita coba kabur? Bayu memukul kepalanya. Goblok, lo tahu gak ini bulan puasa, para setan dibelenggu tolol. Udin mendengus. Gue sih masih gak percaya, ini pasti mimpi. Gue bakal bangun besok terus gue bakal balik ke rumah gue. Jaka terkekeh. Iya Din. Besok kita bangun dan masih tetap di sini tanpa Titit. Gito menutup wajahnya. Anjir, kita beneran sial. Ramdan menepuk bahu mereka semua. Ya udah, kita nikmati aja hidup baru kita sebagai setan tanpa kelamin. Mereka semua mendesah pasrah. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung konten kami selanjutnya. Jangan lewatkan konten-konten horor menarik lainnya. Buat kalian yang punya cerita horor bisa kirim ke Gmail di bawah ini.